khusus yang dimana pekan ini itu pihak Semeru Anes bekerja sama dengan KKN Kelompok 9 Putra STDI Imam Syafi'i Jember demi terlaksana kegiatan ini. Semoga segala upaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat di Yaumul Mizan. Sebelum mengawali kajian, Ana izin mengenalkan beliau. Pembicara yang akan membersamai kita ke depannya itu nama lengkapnya Ustadz Huzaifah Abdurrahman. Beliau asal Pekanbaru, kelahiran tahun 1998. Beliau dulu kuliah di STD Imam Syafi'i Jember, kemudian qadarullah di tahun ini keterima di Madinah, alhamdulillah. Sekarang beliau kuliah di Madinah jurusan Fakultas Quran. Kemudian untuk diketahui bersama bahwasanya kajian ini bekerja sama ya dengan KKN Kelompok 9 yang merupakan salah satu kegiatan kami. Semoga kita bisa menyimaknya, bisa mendengarnya seksama, dan banyaklah kita ambil faedah dari beliau. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Ahlan Ustadz. Nah Ustadz. Ahlan Ustadz. Alhamdulillah Ustadz ya. Antum di Madinah atau di Indonesia Ustadz? Sekarang lagi di Indonesia ya. Insya Allah sebentar lagi mau ke sana. Ya sekarang lagi liburan. Cuma itu udah tinggal H-7 atau H-6 insya Allah kita ke sana lagi. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya yang diberikan kepada kami sehingga antum bisa memberikan faedah kami ke depannya. Mungkin kita bisa mulai Ustaz. Ya Tayyib. Mungkin Ana izin share screen ya. Nah Ustaz, tafadhol Ustaz. Belum muncul Ustaz. Iya. Oh iya, izin untuk memberi info bahwasanya teman-teman bisa dicatat kajiannya karena kita seleksi ya catatan terbaik, nanti teknisnya diberitahu di grup. Itu saja. Tafadhol ya Ustaz. Udah muncul ya? Udah muncul Ustaz. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelumnya mungkin biar lebih cair suasananya ya Mas Zufar. Untuk Ustadz itu diganti Mas saja biar lebih nggak ada jarak antara kita. Mungkin kalau Ustadz itu kadang kita bawaannya grogi atau bawaannya segan atau gimana, mungkin Mas itu lebih mencairkan suasana, jadi lebih santai, apalagi ini akhir pekan ya. Akhir pekan yang biasanya itu kita seminggu sudah padat, seminggu sudah kerja ini itu, akhir pekan yang harusnya kita santai. Jadi acaranya kita bawa rileks, kita bawa santai, akan tetapi tetap syarat faidah ilmiah. Nah, jadi sebelumnya
seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Zufar, kan tetapi Ana sedikit membenarkan bahwasanya sampai sekarang juga masih tercatat sebagai mahasiswa aktif STDI ya, STDI Imam Syafi'i Jember. Jadi nggak dulu saja, sampai sekarang kita juga masih tercatat sebagai mahasiswa aktif STDI Jember semester 8 yang insya Allah kita mohon doa, kita mohon doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan tugas akhir kita atau skripsi kita. Kemudian juga Ana diterima 2 tahun yang lalu untuk di Universitas Islam Madinah. Ana diterima sejak 2020, akan tetapi baru bisa berangkat karena pandemi ketunda, akhirnya baru bisa berangkat pada tahun 2022. Qadarullah ma syaa fa'al, lakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang sudah terjadi. Nah, insya Allah pertama-tama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suaranya jelas ya, Zufar? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas taufiknya, kemudian atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini, meskipun kita hanya bertatap muka secara online ya, kita cuma bisa bertatap muka secara online, kemudian dari banyak tempat atau tidak disatukan pada satu tempat, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biasanya di malam-malam seperti ini atau di malam-malam weekend seperti ini, seperti yang kita ketahui, seperti yang lumrah di Indonesia itu kadang-kadang banyak dijadikan sebagai salah satu waktu di mana di sana banyak muda-mudi yang bukan mahramnya keluar rumah atau yang bahkan untuk mengisi akhir pekan itu dengan sesuatu yang kadang membuang-buang waktu, kadang tidak ada faedahnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita di sini, meskipun sebelumnya kita belum pernah bertatap muka atau saling bersapa, belum pernah. Akan tetapi di malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita untuk membahas salah satu tema yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk salah satu daripada orang-orang yang ahli terhadap tema-tema ini ketika Al-Quran dan hati sudah terkoneksi. Maka sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat serta salam kita curahkan juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kesungguhan beliau, dengan jerih payah beliau setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga 1400 tahun setelahnya kita masih bisa menikmati bagaimana hari-hari atau bagaimana nikmatnya kita bisa membaca Al-Quran, nikmatnya kita atau keajaiban-keajaiban atau keistimewaan yang ada pada Al-Quran itu masih bisa kita nikmati hingga 1400 tahun setelah Al-Quran tersebut turun atau setelah Al-Quran tersebut diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah salah satu tema yang begitu mungkin kita butuh untuk tahu atau kita butuh untuk kita pahami atau kita perlu untuk membahasnya sesekali dalam kehidupan kita agar kita tahu bahwasanya nanti setelah tema ini kita bahas kita mendapatkan faedah-faedah yang mungkin belum kita dapatkan di pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Maka ketika saya dihubungi oleh teman-teman dari KKN, kemudian teman-teman dari KKN, maka kita bersemangat untuk bisa ikut andil dalam terselenggaranya acara ini ketika hati dan Al-Quran sudah terkoneksi. Sebenarnya ini ya, ketika Al-Quran dan hati sudah terkoneksi itu adalah apa? Adalah hasil dari sebuah rangkuman. Ketika Al-Quran dan hati sudah terkoneksi itu adalah hasil dari biasanya hasil dari sebuah rangkuman. Apa ketika Al-Quran dan hati itu terkoneksi, apa hasilnya? Seperti itu. Maka seperti yang kita tahu, kalau hati hati itu sudah terkoneksi dengan sesuatu, terikat dengan sesuatu, atau mempunyai hubungan erat dengan sesuatu seperti yang kita ketahui, ia akan terus merasa butuh terhadap sesuatu tersebut.
kemudian ia akan merasa butuh untuk menjaga sesuatu tersebut, atau ia akan merasa rindu terhadap sesuatu tersebut. Seperti misalkan ketika seperti yang kita ketahui, gadget misalkan, mungkin kita nggak kerasa atau nggak merasa kita punya koneksi dengan gadget atau smartphone atau atau ponsel pintar. Akan tetapi secara tidak langsung itu di zaman seperti sekarang ini kita punya koneksi dengan yang sesuatu yang satu ini. Misal seperti bangun tidur yang kita lihat apa? HP. Mau tidur yang kita lihat apa? HP. Kemudian bangun tidur atau ketika kita mau pergi yang kita lihat apa? HP juga. Maka ini adalah salah satu tanda bahwasanya kita punya koneksi dengan suatu hal tersebut. Atau misalkan ketika kita misalkan sudah punya keluarga atau sudah punya pasangan dan menikah, ketika seorang suami hatinya sudah terkoneksi atau terpaut atau terikat dengan si istri, maka setiap saat ia akan selalu butuh, setiap saat ia akan selalu rindu, setiap saat ia akan berusaha untuk menjaga sang istri tersebut. Begitu juga dengan sang istri, ia akan begitu rindu dengan suaminya, ia akan begitu berusaha untuk menjaga suaminya bagaimanapun keadaannya. Maka begitu pula dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu sudah terkoneksi dengan hati kita, Al-Quran itu sudah terpaut dengan hati kita, Al-Quran itu sudah ada hubungan erat dengan hati kita, maka kita akan mendapatkan itu semua. Kita akan mendapatkan itu semua. Kita akan selalu rindu untuk membaca Al-Quran. Kita akan selalu butuh membaca, menghafal pada Al-Quran tersebut. Kemudian kita juga akan selalu berusaha untuk menjaga, atau dalam hal ini kita berusaha untuk menghafal Al-Quran tersebut. Itu adalah buah-buah atau poin-poin yang akan kita dapatkan ketika Al-Quran, ketika hati kita sudah terkoneksi dengan Al-Quran, ketika hati kita sudah terpaut dengan Al-Quran, ketika hati kita sudah terikat dengan Al-Quran. Kalau kita membaca sejarah salaf, atau ketika kita membaca biografi atau sejarah hidup ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang sudah wafat beberapa beribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu, kita akan mendapati bahwasanya kehidupan mereka itu tidak jauh-jauh dari yang namanya Al-Quran. Kehidupan mereka tidak jauh-jauh dari yang namanya Al-Quran. Teman-teman kalau misalkan pernah belajar hadis atau akan mendalami ilmu hadis, teman-teman nanti tidak akan asing dengan yang namanya Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, salah satu ulama hadis. Dalam banyak hadis kita akan mendapati nama An Qatadah itu salah satu imam, salah satu ahli hadis, Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Nah, apa yang menarik dari salah satu imam ini? Imam ini terkenal sebagai imam apa? Sebagai ahli hadis. Imam yang memiliki ilmu yang mendalam di bidang hadis. Salah satu ulama beliau mengatakan apa? Menceritakan tentang Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Saya mengetahui bahwasanya Imam Qatadah ini menyelesaikan Al-Quran setiap 6 hari sekali. Membaca Al-Quran setiap 6 hari sekali. Maka ini tentu tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan apa? Ada koneksi antara hatinya dengan Al-Quran. Ada keterikatan antara hatinya dengan Al-Quran. Ada kaitan antara hatinya dengan Al-Quran. Teman-teman tahu, untuk bisa mendalami ilmu hadis itu butuh waktu yang banyak atau menguras waktu kita sehari-hari. Jadi misalkan kalau ulama-ulama dahulu itu mereka ngambil hadis atau belajar hadis itu tidak seperti kita sekarang. Mungkin kita sekarang dari rumah bisa lihat Zoom, dengarkan ustadz atau dengarkan pengajarnya dengarkan pengajarnya mengajar. Tetapi tidak dengan dahulu kala. Dahulu kala para imam itu harus belajar dari satu kota ke kota lain untuk mengambil satu hadis. Jadi mungkin di pertemuan kali ini atau pada malam hari ini kita akan menyampaikan beberapa hadis.
itu bisa kita dapatkan dalam satu Zoom atau satu kali Zoom ini. Tapi dahulu para imam mereka tidak, mereka pergi ke kota Basrah, mereka pergi ke kota Kufah, mereka pergi ke kota apa? Ke kota atau ke Mesir misalnya, ke Mekah, ke Madinah untuk menvalidasi satu hadis. Jadi untuk mengambil satu hadis misalnya tentang keutamaan Al-Quran, mereka perlu mencari seorang imam atau seorang guru yang meriwayatkan hadis tersebut. Misal, guru tersebut berada di Basrah, maka ia pergi ke Basrah dengan onta, tidak dengan pesawat. Mungkin dengan pesawat kita berapa jam sampai ke Basrah, tapi dulu dengan onta yang berhari-hari untuk satu hadis. Jika misal imam tersebut derajat hadisnya lemah, ia mencari lagi hadis-hadis yang imam-imam yang memiliki derajat hadis yang kuat, misalkan berada di Yaman, ia pergi ke Yaman dengan onta atau dengan jalan kaki. Nah, uniknya Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah, itu selain beliau pakar dalam hadis, beliau dikatakan apa, diceritakan oleh salah satu imam menyelesaikan Al-Quran dalam 6 hari sekali. 6 hari sekali. Maka kalau bukan ada koneksi antara dia dengan Al-Quran, antara hatinya dengan Al-Quran, tidak ada keterikatan, maka itu tentu tidak akan bisa. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar Al-Quran dan hati itu terkoneksi? Bagaimana tips, bagaimana trik agar Al-Quran dan hati itu bisa terkoneksi? Bagaimana Imam Qatadah di apa? Kesibukannya mencari hadis, kesibukannya meriwayat hadis, kesibukannya belajar dan mendalami hadis, beliau masih bisa meluangkan waktunya sampai bisa menghatamkan Al-Quran dalam 6 hari sekali. Kita perlu bertanya, kita perlu penasaran gimana nih caranya beliau. Maka tentu saja seperti yang kita ketahui, kita tidak akan punya koneksi kuat, kita tidak akan punya keterikatan, kita tidak akan punya kecondongan terhadap sesuatu kecuali ketika kita apa? Kecuali ketika kita tahu qimah. Apa qimah? Qimah itu nilai harga daripada sesuatu tersebut. Misalnya kita mau, atau misalkan Mas Zufar pengen kalau misalkan Mas Zufar ini belum berkeluarga ya, pengen ta'aruf dengan seseorang atau dengan seorang akhwat, atau ada seorang akhwat pengen ta'aruf dengan Mas Zufar. Bagaimana cara agar ada keterikatan dengan seorang akhwat ini dengan Mas Zufar? Ia harus tahu dulu apa nilai atau harganya dari nilai dari seorang Mas Zufar ini. Oh, Mas Zufar ini mahasiswa STDI, tentu harganya menjadi naik. Jadi kita perlu tahu, atau hati kita punya keterikatan, atau istilahnya bisa condong terhadap sesuatu ketika apa? Ketika kita tahu nilai atau harga sesuatu tersebut. Atau misalkan qimah, apa bahasa Indonesia tadi qimah? Ya, nilai daripada sesuatu tersebut. Ketika kita tahu nilai dari Al-Quran tersebut, kita pertama akan takjub. Ketika kita pertama akan takjub, maka kita akan mendekati Al-Quran tersebut. Nanti ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, maka kita akan ada apa? Akan ada koneksi antara hati kita dengan Al-Quran. Para ulama-ulama terdahulu itu tahu nilai daripada Al-Quran itu seperti apa. Para ulama-ulama terdahulu itu tahu harga daripada sebuah kalamullah, sebuah firman Allah itu seperti apa, mereka tahu harganya. Mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka membaca Al-Quran. Apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menghafalkan Al-Quran. Apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka mentadabburi Al-Quran. Mereka tahu itu semua. Oleh karenanya, mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Setelah dekat, lama-lama akan ada koneksi, lama-lama akan ada keterikatan, lama-lama akan ada hubungan antara hati dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita perlu tahu apa? Perlu tahu qimahnya Al-Quran, atau perlu tahu sesuatu yang ada pada Al-Quran dan tidak ada pada yang lainnya. Itu yang perlu kita tahu dahulu, atau itu yang perlu kita pahami pada diri kita masing-masing. Apa itu Al-Quran?
Apa aja keutamaan-keutamanya? Apa aja keunggulan Al-Quran yang tidak ada di lainnya? Atau yang tidak ada pada selain Al-Quran. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu istimewa dari segala sisi. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Al-Quran itu istimewa dari segala sisi. Dari segala sisi itu istimewa. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kadang-kadang kita itu kalau atau beberapa orang Jawa dahulu yang kadang masih punya keyakinan tertentu, mereka itu harus menikahkan putra-putrinya pada tanggal sekian. Karena apa? Karena disinyalir atau diyakini memiliki tanggal ini memiliki sebuah keistimewaan. Padahal itu tidak. Padahal itu salah. Nah, Al-Quran ini, teman-teman sekalian, kalau kita kalau kita mendalami dengan benar-benar, kita akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu sebagai mukjizat yang paling mulia. Mukjizat yang paling mulia itu adalah Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak mukjizat. Salah satunya membelah bulan. Membelah bulan itu salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mukjizat beliau yang paling mulia apa? Kitabullah atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Katakanlah Muhammad atau katakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saja la ini jitama'atil insu wal jin, kalau saja manusia itu berkumpul dari yang pintarnya, filosofisnya, ilmuannya, pakar-pakarnya, juga bangsa jin, pakar-pakarnya, ahli ilmunya, doktor-doktor profesornya itu berkumpul ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan sesuatu yang persis seperti Al-Qur'an, la ya'tu nabi mithli, tidak akan apa? Mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun mereka itu saling membantu satu sama lain. La ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu nabi mithli. Kalau saja apa? Kalau saja seluruh manusia itu berkumpul, seluruh bangsa jin itu berkumpul dari zamannya Nabi Adam sampai apa? Sampai zaman kita sekarang atau sampai hari kiamat kelak, bangsa jin dari zamannya Nabi Adam yang tidak sujud kepada Nabi Adam, kemudian sampai hari kiamat kelak itu berkumpul semuanya, itu berapa otak itu? Berapa milion otak yang akan terkumpul di situ? Berapa pakar, berapa profesor, berapa doktor, berapa penyair, berapa udaba atau sastrawan yang berkumpul di situ, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk menyampaikan atau mendatangkan sebagaimana sesuatu yang persis dengan Al-Qur'an, la ya'tu nabi mithli. Tidak akan bisa berkumpul, tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang persis seperti Al-Qur'an. Itu adalah salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau kita ketahui sesuatu buatan manusia sekarang ini itu bisa ditiru semuanya. Apa yang paling bagus, misalkan gadget seperti yang kita ketahui, misalkan ada iPhone. Itu tiruannya ada. Kita bisa bawa sesuatu yang mirip seperti iPhone dengan harga yang lebih murah. Itu semuanya buatan manusia. Kita bisa meniru, seseorang yang lain bisa meniru. Akan tetapi Al-Qur'an la ya'tu nabi mithli, tidak akan ada orang yang bisa menyerupainya. Tidak seperti Al-Qur'an 1:1, menyerupainya saja tidak bisa. Kemudian diturunkan kepada utusan Allah yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalilullah, diturunkan kepada utusan Allah yang paling mulia pada bulan yang paling mulia. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, pada bulan yang paling mulia.
Kemudian pada malam yang paling mulia, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak akan ada sesuatu yang mulia kalau tidak diturunkan kepada yang paling mulia pada bulan yang paling mulia pada malam yang paling mulia. Sebegitu spesifiknya atau sebegitu sebegitu cantiknya Allah kemas Al-Quran ini sehingga diturunkan kepada seorang utusan yang paling mulia pada bulan yang paling mulia pada malam yang paling mulia. Maka itu adalah Al-Quran. Qimahnya Al-Quran atau nilainya Al-Quran itu sampai sebegitu bagusnya. Ini Yes, Ustaz. para ulama terdahulu itu mereka benar-benar memahami yang seperti ini. Sebentar ya. Para ulama terdahulu itu benar-benar mengetahui hakikat Al-Quran ini. Para ulama terdahulu itu benar-benar mengetahui hakikat Al-Quran ini. Ketika ia diturunkan pada seorang utusan terbaik, pada bulan terbaik, pada malam terbaik, itu pasti adalah sebuah kemuliaan. Itu pasti adalah sebuah kemuliaan. Kemudian apa? Kemuliaan tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Kemuliaan tersebut atau keistimewaannya Al-Quran tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Kemuliaan Al-Quran atau keistimewaan Al-Quran itu juga akan didapat oleh orang-orang setelah Rasulullah diutus. Karena apa? Ini kitab. Ini firman Allah Subhanahu wa taala itu untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi diutus sampai sekarang 1400 tahun setelah Nabi diutus. Kemudian sampai nanti kiamat itu Al-Quran cocok untuk mereka semua. Maka keutamaan Al-Quran itu tidak berhenti sampai sahabat saja. Atau keistimewaan Al-Quran itu tidak berhenti sampai tabi'in atau tabi'in 300 atau 500 tahun saja. Akan tetapi sampai hari kiamat nanti Al-Quran itu akan tetap mulia dan akan tetap memiliki keistimewaan yang keistimewaan tersebut bisa didapatkan oleh siapa? Keistimewaan tersebut bisa didapatkan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa keistimewaan yang bisa didapatkan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya ini. Yang membaca Al-Quran. Kita mungkin hari-hari kita ini lebih dihabiskan untuk membaca debat-debat di Instagram atau lebih kita habiskan untuk membaca berita-berita yang viral, artis ini sama artis itu atau pejabat ini sama pejabat itu tengkar. Mungkin itu akan lebih seru ya, kita habiskan waktu kita untuk membaca hal-hal yang seperti itu. Padahal seperti itu tidak ada faedahnya untuk kita sama sekali. Faedah duniawi tidak ada, faedah akhirat juga tidak ada. Uang di rekening kita juga tidak akan bertambah dengan kita mengetahui berita-berita tersebut. Pahala kita juga tidak akan bertambah ketika kita mengetahui sesuatu yang viral tersebut. Akan tetapi Al-Quran, teman-teman sekalian, Al-Quran ini firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini ketika apa? Ketika kita membacanya, sekedar hanya membacanya saja,
kita belum menghafal, cukup membacanya. Kita belum mempelajari, mentadaburi, kita hanya sekilas membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih apa kita di dunia? Allah kasih kita apa? Pahala yang nggak main-main banyaknya. Allah kasih pahala yang nggak main-main banyaknya. Kita hanya membaca, belum menghafal, belum mentadaburi, belum membaca tafsir-tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita di dunia apa? Pahala yang nggak main-main banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu dari kitab Allah min kitabillah falahu bihi hasanatun, maka padanya apa? Maka dia mendapatkan dari membacanya tersebut kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan seperti 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan. Rasulullah mengatakan apa? Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu kata. Lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu kata, akan tetapi alif itu satu kata. Kemudian huruf lam itu satu huruf, kemudian mim itu satu huruf. Maka ini kalau kita tambah-tambah atau kita kali-kalikan, dalam satu ayat Al-Baqarah, alif, lam, mim itu ada 3 huruf. 3 huruf ini dikali 10 menjadi 30. 30 kebaikan itu baru hanya kita dapatkan dalam sepersekian detik. Tidak sampai 1 detik, 0,00 detik. Alif lam mim kita mendapatkan 30 kebaikan. Ana waktu membaca ini ya, atau waktu yang akan mengikuti kita sampai di akhirat itu apa? Pahala-pahala kita yang akan mengikuti kita sampai akhir hayat kita itu bukan titel kita, bukan jabatan-jabatan kita, bukan anak-anak kita, bukan harta-harta kita, akan tetapi apa? Amal-amal ibadah, amalan-amalan kebaikan kita. Karena ketika membaca man qara'a harfan min kitabillah fala bihi hasanatun, kemudian anak membaca artinya, mencari siapa riwayatnya. Karena ketika itu teringat. Jadi sebelum Anas sembari kuliah, kita juga menghandle beberapa akun Instagram, menghandle akun Instagram pribadi, kemudian menghandle beberapa akun Instagram seperti Mahir Quran, juga ada Relas, jadi pembina di akun Instagram psikologi Islami di Jogja. Kadang-kadang itu mereka curhat, Kak, ini kenapa kita sudah begini dan begitu, kemudian kita juga sudah seperti ini, seperti itu, akan tetapi kenapa kayak reach kita atau apa sih istilahnya insight kita itu kok agak menurun di bulan ini, tidak seperti bulan sebelumnya. Kemudian pengikut-pengikut kita tidak terlalu aktif. Nah, kadang-kadang itu menjadi problematika beberapa akun yang kita handle saat ini, atau beberapa akun yang di-handle oleh tim yang kita ikut sedikit banyak membantu akun tersebut, karena akun tersebut punya akun tersebut punya background Islami. Nah, seketika anak kadang-kadang ketika membaca atau menyusun hadis ini ke dalam slide ini, anak ingat kelak semua pengikut-pengikut tersebut atau pengikut Instagram kita atau pengikut teman-teman kita, harta-harta kita, semua itu akan kita tinggal semua. Yang
akan menjadi pengikut asli kita adalah amalan-amalan ibadah kita, amalan kebaikan-kebaikan kita. Dan di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti ngasih tahu, ini pengikut. Kamu baca alif satu huruf Al-Quran, itu kamu punya 30 pengikut. Punya 10 pengikut. Lam, satu huruf. Pengikut kamu nambah 10. Mim, satu huruf. Pengikut kamu nambah 10. Jadi ketika kita ngomong alif lam mim, itu kita punya 30 pengikut yang nanti akan terus ada sampai hari kiamat. Jadi kita baru sekedar membaca Al-Quran. Itu pahalanya dihitung per huruf. Baru alif lam mim, kita belum membaca satu halaman. Kita belum membaca satu baris. Kita belum membaca satu lembar. Kita baru membaca satu ayat alif lam mim yang terdiri dari 3 huruf. Itu dihitung 10 kebaikan. Maka bagaimana kalau kita misalkan dalam satu hari kita punya target atau kita punya schedule untuk membaca satu halaman per hari atau satu halaman per habis sholat, satu halaman per duha atau satu halaman per ba'da maghrib. Itu ketika kita di dunia. Ketika kita di akhirat apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan syafaat. Hari yang pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Yauma la yanfa'u yang pada yauma la yanfa'u malu pada mal yauma la yanfa'u malu wala banun, yang pada hari tersebut tidak berguna apa? Mal wala banun, harta juga anak-anak. Harta yang mungkin sekarang kita jaga, kita sayang-sayang, anak yang sekarang kita bangga-banggakan, anak-anak yang sekarang kita timang-timang, kita jaga benar-benar, itu pada hari itu nanti tidak akan bermanfaat lagi. Kenapa? Yauma yafirrul mar'u min abih wa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Pada hari tersebut seseorang itu akan lari pada saudara-saudaranya. Seorang anak pada ayahnya akan pergi. Mereka semua akan pada hari kiamat, mereka semua akan memikirkan, overthinking terhadap amalan-amalan mereka di dunia. Jadi mereka semua bakal lari. Mereka semua nggak akan ketemu atau nggak akan punya waktu untuk sekedar ngobrol tadi malam bagaimana atau tadi pagi bagaimana. Mereka semua akan lari. Pada hari itu tidak ada lagi, tidak akan ada yang bisa menolong kecuali syafaat-syafaat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan atau yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Nah, salah satu syafaat yang ada pada hari kiamat kelak itu syafaatnya Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena apa? Karena kelak itu kita butuh pada syafaat. Karena apa? Fa innahu ya'ti, dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi. Sebagai apa? Sebagai penolong untuk orang-orang yang membacanya. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengar ya, teman sejati itu yang datang ketika kita susah. Teman sejati itu yang datang ketika kita kesulitan. Atau hakikatnya teman sejati itu yang bisa menolong kita pada saat kita sulit. Nah, teman-teman sekalian, nanti akan ada hari di mana kita benar-benar merasa kesulitan. Dan teman-teman kita yang kita bangga-banggakan sekarang, yang istilahnya kita punya atau bahasa kerennya sekarang circle kita, yang sekarang itu kita bangga-banggakan, yang sekarang itu masuk story kita terus, itu semuanya akan pergi dari kita. Pada hari itu akan pergi dari kita, nggak akan kenal sama kita. Yang nanti itu bisa menolong kita apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran tersebut kelak akan datang pada hari kiamat. Menolong siapa? Menolong orang-orang yang dulu membacanya. Ini si fulan dulu baca Al-Quran. Dulu dia suka baca Al-Quran. Aku tolong dia. Pada hari kiamat. Itu pada hari kiamat. Circle-circle kita yang sekarang kita bangga-banggakan. Semuanya akan pergi. Semuanya nggak akan menolong kita. Tetapi Al-Quran itu datang menolong teman-temannya yang dahulu mereka baca. Ini kita baru sekedar membaca. Kita belum menghafal. Kita belum mentadabburi. Kemudian kadang
sebagian orang itu mengatakan apa? Aku belum bisa baca Al-Quran. Baca Al-Quran masih terbata-bata. Itu dijadikan sebuah alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Jadi keterikatan antara dia dengan Al-Quran itu menjadi jauh. Padahal Al-Quran itu teman-teman sekalian, itu mereka tidak apa? Mereka itu tidak istilahnya tidak pandang atau tidak pilih-pilih. Al-Quran itu tidak pilih-pilih. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-mahiru bil Quran ma'asafratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi fahuwa alaihi syakkun lahu ajran. Yang baca Al-Quran, yang bisa baca Al-Quran, yang tidak bisa baca Al-Quran tetap dapat pahala. Yang penting apa? Baca. Yang tidak lancar baca Al-Quran, tidak bisa benar, tidak bisa dengan tajwid dengan benar, tetap dapat pahala. Yang penting apa? Baca. Al-mahir bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, na'asafratil kiramil bararas, mereka bersama para malaikat. Waladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi, akan dan mereka yang membaca Al-Quran dan kesusahan terbata-bata saat membacanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa alaihi syakun lahu ajran. Di keberatan membaca Al-Quran terbata-bata mendapatkan dua pahala. Jadi Al-Quran itu tidak lihat-lihat mengasih pahala itu ke siapa. Allah Subhanahu wa taala tidak lihat-lihat apakah ngasih pahala itu cuma ke yang bisa baca Al-Quran aja. Enggak, semuanya dikasih pahala. Asal apa? Baca. Fahu alaihi syakun lahu ajran. Justru yang nggak bisa baca Al-Quran itu dapat pahala lebih. Kenapa? Karena dia dapat pahala membaca Al-Quran, juga dapat pahala apa? Dapat pahala sulitnya membaca Al-Quran, kesungguhan dia, terbata-batanya dia, itu Allah Subhanahu wa taala kasih pahala. Coba kalau kita baca berita, kita nggak paham ini masalahnya sama siapa, ini ributnya sama siapa, itu kita nggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat pusingnya aja, mata kita terlalu lama lihat cahaya, belum lagi komen-komen netizen yang kadang kalau bicara nggak pakai otak, itu kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita terbata-bata nih. Allah kasih dua pahala. Maka ini saat kita membaca Al-Quran. Ini keutamaan saat kita membaca Al-Quran. Kemudian apa keutamaan saat kita menghafalkan Al-Quran? Apa keutamaan atau apa yang bakal kita dapatkan? Apa keistimewaan Al-Quran saat kita bisa menghafalnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjanjikan dalam salah satu sabda beliau apa? Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Apa artinya? Kelak akan dikatakan kepada sahibil Quran, di sini adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Ini kapan? Kapan dikatakan seperti ini? Pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran di dunia itu apa? Disuruh membaca Al-Quran. Bacalah, Iqra, kemudian apa? Naiklah. Naik apa? Naik ke derajat surga. Wartaki, dan tartilkanlah bacaan kamu sebagaimana kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu mentartilkan bacaan kamu di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya derajatmu di surga kelak pada akhir ayat yang kamu baca. Ini kalau kita di dunia ini, kita sewa hotel. Misalkan kita sewa hotel, kemudian kita hafal ini, kita bisa naik ke hotel yang paling tinggi. Kemudian kita dibebaskan untuk naik ke lantai manapun. Tentu kita akan pilih lantai yang paling tinggi. Nah, ini apa? Ini nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan suruh orang-orang yang dulu di dunia menghafalkan Al-Qur'an, yang hafal surat An-Nas, yang hafalannya cuma Al-Fatihah, yang hafalannya 5 juz, yang hafalannya 7 juz, yang belajar Bismat Qur'aners sekian juz, itu Allah Subhanahu wa taala nanti akan apa? Akan suruh naik. Ketika di surga kelak akan Allah Subhanahu wa taala suruh naik. Kemudian naik sambil apa? Sambil membacakan Al-Qur'an. Sambil membacakan Al-Qur'an.
membacakan Al-Qur'annya itu dengan tingkatan apa? Dengan tingkatan tartil. Jadi kalau kita belajar tajwid atau teman-teman yang udah belajar tajwid itu kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya baca Al-Qur'an itu punya tingkatan-tingkatan. Ada hadar, kemudian ada tartil. Nah, tartil itu bacaan yang paling tengah-tengah. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, itu namanya tartil. Kalau kata Ali bin Abi Thalib apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, itu adalah tartil. Kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid, kemudian kita memperhatikan apa namanya tempat-tempat kita berhenti sesuai dengan maknanya, itu adalah tartil. Jadi nanti kita misalkan di surga kelak, kita akan disuruh membaca Al-Qur'an yang kita hafal di dunia. Kemudian kita disuruh baca dengan tartil. Karena apa? Kenapa tidak disuruh baca dengan cepat? Karena kalau kita baca dengan cepat, itu nanti kita baru naik sebentar, kita sudah selesai baca Al-Quran. Misalkan kita hafal Al-Fatihah aja, kita baru baca 7 ayat. Kita baca dengan cepat, itu kita naiknya cuma sebentar. Tapi ketika kita baca dengan tartil, itu kita naiknya semakin tinggi, semakin tinggi. Kama kunta turatil fid dunya, seperti kamu membaca dengan tartil di dunia. Karena kenapa? Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya apa namanya? Manzilaka itu apa? Kedudukan kamu di surga kelak inda akhir ayatin taqra'uha, pada akhir ayat yang kamu hafal atau akhir ayat yang kamu baca. Ini bukan yang baca di dunia, akan tetapi yang kamu hafal. Inda akhir ayatin taqra'uha itu terakhir ayat yang kamu hafal. Jadi kalau kita hafal 10 juz itu maka kita apa? Maka kita akan baca 10 juz tersebut di akhirat. Kita hafal 20 juz, kita hafal 20 juz tersebut di akhirat. Teman-teman, ini anak bawakan cerita yang realita terjadi di dunia. Ini cerita terjadi di dunia kita. Jadi kalau teman-teman Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa berziarah kedua kota suci, kota Mekah dan Madinah, nanti di sana ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau teman-teman itu datang ke Masjid Nabawi, nanti kita akan mendapati di sana itu banyak halakoh-halakoh Al-Quran atau lingkaran-lingkaran yang di dalamnya itu mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ini cerita asli. Jadi di halakoh Al-Quran akhwat atau di bagian bagian akhwat, ada bagian ikhwan, ada bagian akhwat. Itu ada salah seorang guru Al-Quran yang ketika itu memotivasi anak didiknya, memotivasi murid-muridnya. Jadi di sana itu enggak ini ya. Jadi di sana itu enggak apa namanya, enggak harus yang belajar itu enggak harus anak-anak muda atau enggak harus anak-anak yang masih kelas-kelas sekolahan. Di sana beberapa itu ada yang belajar. Mereka itu belajar dan mereka itu sudah punya gelar bapak-bapak atau punya gelar ibu-ibu. Nah, ketika itu seorang guru dia membawakan hadis ini, memotivasi siswa-siswanya. Memotivasi siapa? Memotivasi siswa-siswanya tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar apa? Agar siswa anak didiknya beliau tersebut bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran. Ketika selesai memotivasi tersebut, datang seorang ibu umur 60 tahunan. Mungkin di sini punya orang tua atau punya nenek yang sudah sekitar 60 tahun atau umur 59 tahun atau umur 58, antara umur segitu. Datang ke guru tersebut. Curhat. Curhat apa? Anaknya nggak bisa baca Al-Quran? Bukan. Cucunya mau belajar Al-Quran? Bukan. Apa curhatnya nenek tersebut atau ibu tersebut kepada guru tersebut, syekh atau ustazah gitu? Setelah mendengar hadis ini, saya ingin menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi apa? Akan tetapi saya tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Umur saya di umur, kalau nggak salah, di antara 58 sampai 60. Di umur sekian, ingin menghafalkan Al-Quran, akan tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian syekh tersebut memberikan beberapa kiat-kiat. Kemudian menyarankan untuk apa? Menyarankan untuk
menyarankan untuk syekhah tersebut menyarankan sering-sering mendengarkan murattal Al-Quran kepada sang ibu ini. Akhirnya ibu tersebut mengiyakan. Kemudian berlalu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ibu tersebut mulai menghafalkan Al-Quran, mulai menyetorkan hafalannya tersebut kepada siapa? Kepada gurunya tersebut. Hingga akhirnya lewat Lewat 2 tahun. 2 tahun, genap 2 tahun sejak pertama kali ibu tersebut mendengarkan hadis yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki warattil sampai akhir. Genap 2 tahun ibu tersebut selesai menghafalkan Al-Quran di umurnya yang sekian. Di umurnya yang sudah tidak muda lagi. Di umurnya yang bukan remaja atau bukan masa-masa sekolah lagi. Di umurnya yang sudah istilahnya usia senja. Setelah 2 tahun ibunya tersebut hafal Al-Quran 30 juz. Ini si gurunya ini sampai takjub. Sampai ingin mengadakan sebuah acara yang isinya meminta agar ibu tersebut berbicara, memberi motivasi kepada murid-muridnya yang lain agar bisa menghafalkan Al-Quran sebagaimana ibu ini menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi ibu tersebut awalnya menolak acara tersebut. Karena apa? Karena ibu tersebut ingin, pertama, niat beliau adalah untuk hanya menghafalkan Al-Quran saja. Niat beliau hanya untuk apa? Menjadikan beliau termasuk salah satu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Akan tetapi karena sang guru ini terus mendesak, karena beliau melihat maslahatnya itu lebih banyak daripada madaratnya. Kemudian insya Allah itu tidak termasuk perbuatan yang riya. Karena ibu tersebut diminta, maka akhirnya ibu tersebut mau. Akhirnya dijadwalkan apa? Dijadwalkan hari di mana ibu tersebut mengisi motivasi atau mengisi acara yang isinya nasihat-nasihat atau motivasi agar teman-temannya yang lain atau anak didik gurunya tersebut yang lain bisa termotivasi, bisa bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran. Akhirnya tiba hari di mana ibu tersebut mengisi acara. Sampai di jam yang ditentukan. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam. Ibu tersebut tidak datang. Akhirnya yang datang siapa? Akhirnya yang datang anaknya. Anaknya datang ke acara tersebut, memberitahukan bahwasanya pada hari tersebut ibunya meninggal. Ibu yang tersebut apa? Allah Subhanahu wa taala panggil. 2 tahun setelah ibu tersebut mendengar hadis yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Setelah beliau selesaikan hafalan Al-Qur'annya, kemudian ibu tersebut Allah Subhanahu wa taala panggil. Maka ini mungkin bisa menjadi salah satu motivasi kita semua. Ini juga selalu saya bawakan dalam beberapa acara-acara yang serupa untuk memotivasi kita semua. Kemudian kita ada cerita yang lain. Ketika itu saya pernah duduk di salah satu penerbangan yang ketika itu penerbangan ke Surabaya, duduk dengan seorang ibu yang memiliki anak. Jadi kalau teman-teman yang biasa naik pesawat seperti yang kita ketahui ya, kursi pesawat itu kan 3 kanan 3 kiri, kayak kalau yang domestik ya, 3 kanan 3 kiri. Saya duduk di sebelah kiri, di kursi yang paling dekat dengan jalan. Ada seorang ibu dengan seorang anaknya. Anaknya kecil, masih rewel, itu di pesawat berisik, istilahnya berisik. Dalam penerbangan tersebut 1,5 jam, anak ngobrol dengan ibu tersebut. Karena ibu tersebut sama-sama dari Pekanbaru. Ketika itu beliau mau ke Malang. Anak mau ke Surabaya. Akhirnya obrolan kita sampai kepada bahwasanya ibu tersebut ikut halaqah Al-Quran. Jadi di Pekanbaru itu teman-teman, di sini itu banyak halaqah Al-Quran. Baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Jadi pun kadang-kadang ketika
kita pulang, itu ketika kita diminta untuk disuruh jadi imam itu agak sedikit grogi. Karena apa? Itu jamaah itu rata-rata bacaan Al-Quran mereka itu bagus-bagus. Mereka sudah belajar ke Ustadz ini, mereka sudah belajar ke Ustadz ini. Nah, ibu tersebut juga ikut salah satu halaqah Al-Quran di Pekanbaru. Ketika itu anak tanya, Ibu, kenapa masih ingin menghafalkan Al-Quran? Ketika di umur yang tidak di umur yang tidak muda lagi. Ketika itu ibu tersebut punya beberapa anak dan saat itu membawa anak yang kecil, anak yang rewel di pesawat aja rewel, apalagi sehari-harinya gitu. Nah di usianya yang sudah memiliki banyak kesibukan, kenapa masih ingin menghafalkan Al-Quran? Kenapa masih ingin mempelajari? Kenapa masih ingin mendalami Al-Quran? Nah ibu tersebut ngomong apa? Ibu tersebut bilang, ustazah kita itu mengatakan seperti ini. Ustazah kita itu bilang target kita itu bukan hafal Al-Quran 30 juz, karena kita itu udah nggak muda lagi, istilahnya seperti itu. Target kita itu bisa wafat sebagai penghafal Al-Quran. Ibunya ngomong gitu. Jadi mungkin kita cuma hafal Al-Quran satu hari satu ayat, atau satu hari setengah ayat, atau satu hari beberapa penggal kalimat Al-Quran. Akan tetapi ketika itu terus kita jadikan habit, terus kita jadikan kebiasaan setiap hari, terus kita jadikan salah satu kegiatan rutin kita setiap hari, itu yang jadi goals-nya, atau itu yang jadi tujuannya. Allah catat saat kita wafat, Allah catat kita sebagai salah satu penghafal Al-Quran. Karena kenapa teman-teman? Penghafal Al-Quran itu salah satu orang-orang yang Allah pilih. Salah satu orang-orang yang Allah pilih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini sejak 1400 tahun yang lalu. Itu gimana caranya? Ingin Allah hadirkan di muka bumi ini hamba-hamba yang hamba-hamba yang selalu menjaganya. Kalau Al-Quran itu hanya ditulis, sekian tahun pasti akan ada penyelewengan. Karena banyak orang-orang yang ingin merusak Al-Quran. Mungkin di surat ini nanti diganti ayatnya, atau diganti katanya, atau diganti titik-titiknya. Itu sangat mudah sekali. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan dari hamba-hambanya menghafalkan Al-Quran, itu tidak akan bisa merubah Al-Quran sedikit pun. Jadi salah satu cara Allah menjaga Al-Quran itu dengan apa? Dengan dihadirkannya hamba-hambanya yang menjaga Al-Quran, dihadirkannya dengan dijadikannya hamba-hambanya menghafalkan Al-Quran. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu atau teman-teman pernah dengar qiraat atau Al-Quran itu punya berbagai macam cara bacaan. Al-Quran itu punya berbagai macam cara. Ada 7 cara membaca Al-Quran. 7 versi membaca Al-Quran. Jadi kalau yang kita baca atau yang masyhur di Indonesia itu riwayat Hafiz an Asim. Itu riwayat siapa? Riwayatnya Hafiz an Asim. Dan masih ada 6 cara baca lagi yang belum kita kuasai. Kita tidak diwajibkan bisa menguasai semuanya. Kita cukup 1 itu sudah lebih dari cukup. Akan tetapi Ana pengen garis bawahi di sini apa? Dari 7 cara baca itu semuanya valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan 7 versi bacaan. 7 versi bacaan tersebut sampai sekarang itu semuanya benar-benar sebagaimana yang dahulu Rasulullah Shallallahu ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya, karena itu diriwayatkan dari banyak orang. Jadi misalkan generasi pertama itu meriwayatkan
3 sampai 10. Kemudian generasi kedua atau golongan kedua itu meriwayatkan 3 sampai 10. Nah, Al-Qur'an itu pasti diriwayatkan dengan mutawatir, dengan banyak orang. Jadi kebohongan itu tidak ada di dalamnya. Dan 7 versi bacaan tersebut itu semuanya diriwayatkan dengan mutawatir sampai hari ini. Itu yang ada pada kita sekarang itu juga sebagaimana yang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, sebegitu menjaganya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran ini. Bagaimana salah satu caranya? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebahagian hambanya menghafalkan Al-Quran. Nah, ini saat kita menghafalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan keistimewaan Al-Quran ini. Ini juga akan didapatkan oleh orang-orang yang setelah kita yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian ketika kita mempelajari, ketika kita mendalami, ketika kita mentadabburi Al-Quran, itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita apa? Jadikan kita sebagai keluarganya di muka bumi. Kalau kita kadang kita sedikit bangga kalau sanak famili kita atau saudara-saudari kita itu punya nama atau istilahnya punya biru, punya keturunan yang baik, misalkan keturunan raja siapa atau keturunan pejabat siapa, itu kita akan sedikit berbangga. Lalu Allah mengatakan inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala punya keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang selalu sholat? Apakah mereka orang yang puasanya nggak pernah putus? Apakah mereka orang yang selalu bolak-balik umrah ke Makkah Madinah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, yang selalu membacanya, selalu menghafalnya, selalu mempelajarinya, mentadaburinya. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga Allah, bukan keluarga fulan, bukan keluarga presiden fulan, bukan keluarga raja fulan, bukan keluarga kita ya. Kalau misalkan punya hubungan darah dengan Raja Salman misalnya, Khadimul Haramain, tentu apa namanya istilahnya, itu bakal kita ceritakan kemana-mana. Raja Salman itu paman saya misalnya, atau omnya saya, atau iparnya saya, atau siapa-siapanya saya. Kita bakal bangga. Itu karena itu sudah menjadi apa? Menjadi salah satu fitrah kita, berbangga dengan nasab. Inna lillahi ahlin. Rasulullah mengatakan apa? Allah itu punya keluarga di bumi, punya keluarga-keluarga di antara manusia. Siapa mereka? Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu keluarganya Allah dan hamba-hamba pilihannya. Jadi kita perlu benar-benar merenungi ahli Al-Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran itu keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Rabbul Alamin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pemilik muka bumi ini. Pemilik alam semesta ini. Yang menciptakan kita itu di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, mereka yang ahli Al-Quran itu adalah keluarga-keluarganya, hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu Ta'ala. Hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kenapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu salah satu Quran. Tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup dengan kita membaca keistimewaan Al-Quran. Tidak cukup, tidak hanya dengan kita menghafal. Keistimewaan Al-Quran itu juga kita dapat, atau juga bakal didapat oleh orang tua yang anaknya menghafalkan Al-Quran, anak-anaknya mengamalkan isi Al-Quran, anak-anaknya mentadabburi Al-Quran, itu bakal dapat keistimewaan pada hari kiamat. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Jadi kadang-kadang kalau kita itu pengen ngasih hadiah ya,
kadang mereka mengasih hadiah kepada orang tua itu rumah, kadang mereka menghadiahkan kepada orang tua itu mobil atau harta uang sekian banyak. Seorang anak memberi hadiah kepada orang tuanya ini dan itu. Nah, dengan Al-Quran, nanti seorang anak bakal memberi orang tuanya hadiah di akhirat. Ini hadiah terindah yang akan didapatkan oleh orang tua dari anaknya. Hadiah terindah itu bukan mobil, bukan juga rumah, bukan juga uang yang sekian banyak nominalnya. Hadiah terindah itu nanti ketika di akhirat, ketika semua orang berkumpul, nanti Allah Subhanahu wa taala itu berikan mahkota kepada bagian orang tua. Allah Subhanahu wa taala itu berikan 2 pakaian yang nggak bisa dinilai dengan dunia. Mungkin kita pernah ketemu dengan berlian yang sekian puluh juta harganya, yang kadang ketika kita memakainya itu apa? Kita akan merasa harga diri kita menjadi lebih tinggi. Itu tidak ada apa-apanya. Coba kita bayangkan di akhirat nanti tiba-tiba ada orang tua yang Allah panggil, Allah kasih mahkota. Allah panggil, Allah kasih pakaian yang begitu berharga sampai nggak bisa dinilai sama kita. Nggak bisa dinilai itu kita apa yang paling mahal sekarang? Misalkan mobil yang cuma 10 unit dikeluarkan oleh pabrik, mungkin itu yang paling mahal. Atau misalkan berlian yang hanya bisa dapat di palung Mariana, palung terdalam, itu mungkin yang paling mahal di dunia. Nah, ini masih ada harganya. Kita masih bisa nilai. Nah, itu nanti kelak di hari kiamat apa? Kita akan ada orang tua yang mereka itu diberikan pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Mereka bertanya, ini kenapa? Ini atas sebab apa? Dia dapat seperti ini. Dia dapat mahkota, dapat pakaian seperti ini. Kemudian nanti mereka akan mengetahui bahwasanya itu semua karena apa? Karena anak-anaknya dahulu mengamalkan Al-Quran ketika di dunia. Mengamalkan isi Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengkajinya, mentadaburinya. Atas itu semua, mahkota ini dan pakaian ini diberikan kepada orang tua tersebut. Ini bisa jadi salah satu motivasi buat kita, apalagi buat mereka yang teman-teman yang misalkan udah ditinggal ayahnya, udah ditinggal ibunya. Kadang-kadang kita pengen memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tua kita. Maka jadilah ahli Al-Quran. Semoga semoga ini semua bisa menjadi motivasi kita untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran. Ketika kita menghafal, kita tahu apa yang bakal kita dapat ketika kita menghafal. Kita tahu apa yang bakal kita dapat ketika kita misalkan ketika kita membaca, mentadaburi, kemudian ketika kita misalkan mengamalkan isi Al-Quran, kita tahu semuanya. Kita tahu semua janji-janji Rasulullah SAW. Semoga itu bisa mendekatkan diri kita atau berusaha mendekatkan hati kita dengan Al-Quran. Nanti ketika sudah dekat, lama-lama akan ada namanya hubungan erat, akan ada namanya keterkaitan kita dengan Al-Quran. Ada namanya koneksi antara kita dengan Al-Quran. Nah, ini beberapa hal yang dahulu para ulama itu benar-benar memahami. Yang dahulu para ahli ilmu itu benar-benar mengetahui tentang apa yang mereka baca, apa yang hari-hari mereka habiskan, itu mereka benar-benar mengetahui nilainya. Saat mereka membacanya, mereka dapat ini. Saat mereka menghafalnya, mereka dapat itu. Saat mereka memahaminya, mentadaburinya, mereka akan mendapatkan segudang keistimewaan itu. Akhirnya mereka berusaha untuk bisa selalu dekat, berusaha untuk bisa selalu berusaha untuk bisa selalu berada dekat dengan Al-Quran, baik itu membacanya, kemudian baik itu menghafalnya, mentadaburinya, kemudian baik itu mempelajari tafsir-tafsirnya, merenungi makna-maknanya. Mereka akan mendapatkan semua itu. Oleh karena itu mereka berusaha untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Sehingga seperti yang kita katakan tadi,
Qatadah Ibnu Di'amah bisa sampai menghatamkan Al-Quran dalam 6 hari sekali. Nah, itu semua yang nantinya akan menjadikan kita bisa punya koneksi, kita punya keterkaitan, kita punya hubungan erat dengan Al-Quran. Kalau kita tidak tahu, teman-teman, kalau kita duduk nih ya, kalau kita misalkan kita kita itu umroh atau kita itu haji, ketika kita sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Masjidil Haram, nanti kita ketika keluar masjid itu kita akan mendapati beberapa toko yang menjual Al-Quran. Ada beberapa pedagang-pedagang itu yang hanya menjual Al-Quran. Mereka nggak baca, mereka nggak hafal, mereka juga nggak belajar, mereka hanya menjual. Karena kenapa? Sebagian mereka itu nggak tahu apa? Nggak tahu kimahnya Al-Quran, nggak tahu apa istimewanya atau keagungan mereka. Ya mereka tahu firman Allah, ini firman Allah, tapi mereka belum tahu kelebihan-kelebihan yang mereka dapat. Jadi mereka hanya cukup menjualnya saja. Sehari, 2 hari, 3 hari, Al-Qurannya hanya numpuk saja. Tapi ya kita nggak mengatakan semuanya seperti itu. Tapi ada beberapa pedagang yang mereka tidak benar-benar mengetahui kimahnya Al-Quran. Nah, kita akan mengetahui, kita akan berusaha dekat dengan sesuatu ketika kita bisa tahu apa yang baru kita kaji tadi. Ketika kita tahu apa yang kita dapat ketika kita menghafal, apa yang kita dapat ketika kita membaca, apa yang kita dapat ketika kita mempelajari, mentadaburi, kita akan berusaha mendekatkan diri. Kemudian setelah kita berusaha mendekatkan diri, lama-lama kita akan punya hubungan, kita akan punya keterkaitan, kita akan punya koneksi antara hati kita dengan Al-Quran. Yang ketika koneksi tersebut sudah terjalin antara hati kita dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan yang di awal tadi. Kita akan selalu butuh untuk membacanya, kita akan berusaha untuk menghafalkannya, kita akan merasakan apa yang namanya rindu ketika kita tidak berinteraksi dengannya beberapa hari atau beberapa jam misalkan. Itu semua kan yang kita dapatkan. Semoga ini semua menjadikan kita lebih paham. Semoga menjadi lebih tahu bahwasanya dengan ada koneksi antara hati kita dengan Al-Quran, itu kita akan mendapatkan yang di awal tadi, kita akan rindu, kita akan berusaha membacanya, kita akan berusaha statement. Akhirnya keistimewaan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran yang kita sebutkan tadi, itu nggak cukup kita dengar dari orang lain. Itu teman-teman nggak cukup teman-teman dengar dari saya, atau saya nggak cukup hanya mendengar dari guru-guru kita, atau kita dengar dari cerita-cerita orang lain. Kita butuh untuk membacanya, butuh untuk berusaha menghafalnya, kita butuh untuk merenungi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Karena nanti kita akan mendapati keistimewaan Al-Quran itu saat kita membacanya. Kalau kita baca salah satu firman Allah, apa? Al-Quran itu syifa'un lima fis suduri wa huda, sebagai obat untuk apa yang ada di dalam hati. Jadi kadang misalkan ketika kita gundah atau ketika kita misalkan kita sedang down banget, kita sedang jatuh, atau kita sedang, istilah bahasa sekarang, kita sedang terluka ya, kita punya banyak masalah. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita merenungi makna-maknanya, di sana ada salah satu cerita siapa misalnya, cerita Nabi Yunus misalnya. Sekarang misalkan sejatuh-jatuhnya kita apa sih? Paling kita gagal bisnis, kita gagal, atau kita belum diterima nih di STDI yang kemarin baru aja keterima, atau ada yang belum keterima, mungkin mereka jatuh atau sedang terluka atau sedang down atau sedang rapuh hatinya gara-gara belum diterima di STDI, atau belum diterima di Smart Quran kemarin, kayaknya baru buka pendaftaran, ada yang belum keterima, mungkin mereka sedih. Tapi sedihnya kita itu belum sesedihnya Nabi Yunus, yang masalahnya dia itu belum pernah ada lagi masalah yang serupa seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus, teman-teman tahu, Nabi Yunus itu berada di mana? Nabi Yunus itu nggak tenggelam. Nabi Yunus itu nggak tenggelam. Nabi Yunus itu ada di perut ikan, perut ikan yang besar. Ikan itu berenang di dalam laut. Jadi itu lebih dari tenggelam. Itu masalahnya Nabi Yunus. Itu masalahnya Nabi Yunus. Mungkin kita punya masalah, tapi kita nggak sebesar masalahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini di dalam ikannya, di dalam perut ikan yang sedang berenang-berenang, yang sedang berjalan di dalam lautan.
ada yang lebih besar masalahnya dari masalah Nabi Yunus? Nggak ada. Misalkan kita ditipu sekian juta, itu belum sebesar masalahnya Nabi Yunus. Kita apa misalnya nggak diterima di tempat impian kita, itu belum sebesar masalahnya Nabi Yunus. Di dalam Al-Quran itu ada cerita Nabi Yunus yang punya masalah, dia berada di dalam perut ikan. Gimana? Di dalam perut ikan yang lagi jalan-jalan di dalam lautan, itu gimana? Itu kita pernah nggak membayangkan masalah sebesar itu. Akan tetapi apa? Nabi Yunus kembali kepada Allah. Nabi Yunus kembali kepada Allah, beristighfar, kemudian bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Nah, ketika kita berusaha merenungi firman-firman Allah, kita kan mendapati bahwasanya Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu istimewa, Al-Quran itu benar-benar menjadi apa? Benar-benar menjadi obat bagi hati-hati kita. Semoga yang sedikit ini bisa sedikit banyak memberikan kita insight ya, memberikan kita insight baru, atau memberikan kita semangat baru. Mungkin yang sebelumnya pernah ingin menghafalkan Al-Quran tapi rapuh kembali semangatnya, atau yang sebelumnya belum pernah belajar Al-Quran kemudian ingin dengan apa yang kita sampaikan tadi jadi bersemangat untuk membaca Al-Quran, bersemangat menghafalkan Al-Quran, bersemangat menjadi ahlul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, termasuk yang disabda, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dalam salah satu hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk salah satu yang dikatakan kelak pada hari kiamat, Iqra' wartaki waratil. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menghadiahkan kepada orang tua kita mahkota dan pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Semoga ini semua bisa sedikit banyak memberikan kita faedah, sedikit banyak memberikan kita pengetahuan yang baru, sedikit banyak memberikan kita semangat yang baru. Walillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak kembalikan kepada moderator kita, Mas Zufar. Nah, Ustaz, Masya Allah. Waalaikumsalam Ustaz atas faedah-faedah dari antum, Ustaz. Mas Akhi Huzaifah. Jadi selama kita meyakini apa yang kita upayakan terhadap Al-Quran ini, insya Allah koneksi kita terhadap Al-Quran itu semakin kuat, Ustaz. Begitu, Ustaz ya? Amin. Jadi ini Ustaz, untuk sesi selanjutnya kita ada sesi pertanyaan, mungkin 1 atau 2. Bagaimana Ustaz? Ini ada pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar kita benar-benar ikhlas dalam menghafal dan membaca Al-Quran? Karena kadang kita dalam keadaan menghafalkan Al-Quran hanya karena ingin menyelesaikan tugas setoran atau tugas tilawah. Ini bagaimana Ustaz agar kita ikhlas? Gimana pertanyaannya? Oh, cek. Tes. Jadi Ya. Bagaimana cara agar kita benar-benar ikhlas dalam menghafal dan membaca Al-Quran? Karena kadang kita dalam keadaan menghafalkan Al-Quran itu hanya karena ingin menyelesaikan tugas dari kampus atau tugas apa. Bagaimana Ustaz? Ya, sebelumnya Anak sekalian baca di ini ya, di chat ya. Pertanyaan gimana caranya agar kita benar-benar ikhlas dalam menghafal atau membaca Al-Quran? Karena kadang kita dalam keadaan menghafalkan Al-Quran itu cuma ingin menyelesaikan tugas toran atau tugas tilawahnya. Yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi, kita benar-benar meresapi bahwasanya setiap huruf-huruf Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala ganjar pahala satu huruf seperti 10 kebaikan. Itu yang pertama. Caranya seperti apa? Kita benar-benar meresapi hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu huruf saat yang kita baca, satu huruf yang kita ulang itu seperti 10 kebaikan. Nih, kalau misalkan bayangkan ya, kalau Mas Zufar nih anak kasih
Zufar, coba baca Al-Quran. 7 ayat. Satu ayatnya anak kasih 10.000. Kita akan baca, benar-benar kita baca dengan ikhlas, atau kita hanya baca secepatnya. Kita pasti akan benar-benar baca dengan ikhlas. Kita tahu kita akan mendapatkan ganjaran seperti itu. Mungkin uang itu akan hilang setelah beberapa hari, atau akan habis setelah beberapa hari. Tapi ini pahala yang akan mengikuti kita sampai hari kiamat kelak. Ini pahala yang akan ada terus. Teman-teman, nanti kalau kita dikubur, itu yang nemenin kita itu amal ibadah kita. Yang kalau kita ada dikubur nih, kita udah di tanah, yang akan datang itu tuh amal ibadah kita. Nah, jadi caranya gimana ya? Caranya kita benar-benar merenung dengan hadis-hadis yang baru kita pelajari tadi, hadis-hadis yang baru kita jelaskan tadi. Itu benar-benar kita resapi saat kita membaca Al-Quran. Saat kita membaca Al-Quran, kita meyakini bahwa dengan kita membaca Al-Quran ini, kita apa? Kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kita akan bersemangat untuk terus membacanya. Ketika kita baca Al-Quran, kita benar-benar mendapat satu pahala dalam satu hurufnya. Kita akan benar-benar ikhlas membacanya. Kalau kita benar-benar tahu bahwasanya kita tidak butuh apa-apa kecuali pahala, nantinya kita akan benar-benar kita akan benar-benar ikhlas. Tapi kadang kita butuh yang seperti ini. Kadang kita butuh ditargetkan. Kadang kita butuh ditargetkan. Karena apa? Karena ya hukum alam itu manusia itu malas ya. Hukum alamnya kita malas. Nah, jadi salah satu cara agar kita bisa terus continue, kita ditargetkan untuk membaca, kita ditargetkan untuk menghafal. Nggak apa-apa kita mungkin sehari sekali, 2 kali, 3 kali kita membaca itu karena memang diwajibkan. Akan tetapi lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan untuk kita semua. Lama-lama kita akan terbiasa untuk menunaikan kewajiban tersebut. Akan tetapi tetap sekali-sekali kita butuh yang namanya sharing-sharing seperti ini agar kita ngumpul, yang istilahnya semuanya kita itu adalah orang-orang yang sedang belajar Al-Quran, yang sedang menghafalkan Al-Quran. Butuh motivasi-motivasi yang seperti ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang bertanya. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, mana yang lebih utama antara menyelesaikan hafalan Al-Quran atau kuliah ya Ustadz? Sedangkan jika kuliah kurang fokus dalam menghafalnya, bagaimana ini Ustadz? Gimana? Apa yang lebih? Mana yang lebih utama antara menyelesaikan hafalan Al-Quran atau kuliah ya Ustadz? Sedangkan jika kuliah kurang fokus dalam menghafalnya. Gini, ini kalau kita pengen menjawab secara hadis tentang keutamaan Al-Quran sudah kita sebutkan tadi. Tapi kalau hadis tentang kuliah, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan ada keutamaan tentang kuliah secara spesifik, kecuali misalkan seperti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, itu misalkan kita kuliah agama, itu ada keutamaannya. Atau misalkan kuliah agama itu ada keutamanya seperti bahwasanya seluruh penduduk bumi itu beristighfar dan bersalawat untuk mereka yang mempelajari ilmu agama, itu ada. Tapi ketika kuliah umum, maka itu Rasulullah SAW tidak memberikan keutamaan secara umum, atau tidak memberikan keutamaan yang bisa dengannya kita bersemangat atau termotivasi untuk mengejarnya. Nah, kalau ditanya apakah mana yang lebih utama antara menghafalkan Al-Quran atau kuliah, ya tentu kita akan jawab hafal Al-Quran itu lebih utama karena punya sabda-sabda Rasul yang kita bisa tanamkan dalam hati kita dan akan kita dapatkan ketika kita menghafalkan Al-Quran, dan tidak kita dapatkan ketika kita di kuliah. Akan tetapi kuliah itu juga penting. Misalkan untuk kita teman-teman yang misalkan nanti akan bekerja, teman-teman butuh yang namanya gelar. Karena gelar akademik itu kita butuhkan untuk ketika saat kita
melamar pekerjaan kelak. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, seperti yang kita katakan tadi, Al-Quran itu menghafal Al-Quran itu utama. Tapi kita nggak bisa mengesampingkan bahwasanya Al-Quran itu tidak utama. Kuliah itu tidak penting. Karena apa? Karena nanti kita akan ada di mana gelar itu kita butuhkan. Gelar itu salah satu yang menjadi kebutuhan kita. Baik ketika kita kuliah di umum atau ketika kita kuliah di kampus-kampus yang berbasis agama atau lebih condong kepada agama, itu akan kita butuhkan. Misalkan ketika kita punya buku, menulis buku, atau kita menjadi pembicara, ketika kita punya gelar, itu di Indonesia itu akan lebih didengar. Di Indonesia itu akan lebih didengar. Ketika kita masuk ke desa, saat kita punya gelar itu kita akan lebih, istilahnya lebih diterima dahulu daripada mereka yang kadang belum merasakan atau belum menduduki jenjang kuliah. Jadi kalau bisa digabung itu lebih utama. Kalau bisa digabung itu lebih utama. Jadi kalau misalkan teman-teman ini yang bertanya, misalkan kuliahnya nanti kuliah agama, kemudian dia menghafalkan Al-Quran, itu tentu jadi apa? Jadi nilai plus. Karena kuliah agama itu pasti sumbernya yang pertama Al-Quran. Itu akan lebih memudahkan dia ketika menghafalkan Al-Quran dan ketika menyerap pelajaran-pelajaran agama. Karena dalil-dalilnya itu semuanya dari Al-Quran. Ketika dia hafal Al-Quran, itu pasti akan mudah baginya memahami dan mengikuti pelajaran-pelajaran di kuliah nanti. Ketika dia belajar kuliah umum, itu juga akan membantu sehari-harinya, yang paginya kuliah, yang malamnya bisa untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi waktunya nggak sia-sia, karena yang kita temukan itu teman-teman yang kuliah di umum, paginya kuliah, siang sorenya ngapa? Mabar game ini, mabar game itu. Nah, ketika dia punya habit untuk menghafalkan Al-Quran, hari-harinya atau waktu-waktunya nggak akan sia-sia dengan sesuatu yang lain. Hari-harinya bisa diisi, bisa dihabiskan untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau bisa digabung itu lebih utama. Nah, Ustaz, mungkin kita cukupkan malam ini, Ustaz. Ya. Karena waktu menunjukkan semakin malam, tak terasa ini membuktikan bahwa kita telah terkoneksi hati kita sama Quran, sehingga Allahumma. gak terasa waktu sudah menunjukkan malam, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin cukup sampai sini saja, Ustaz, untuk kajian malam ini. Jazakumullah khairan kasiran wa barakallahu fikum ala fawaidikum. Semoga kita selain bisa bertemu di kesempatan malam ini, kita juga bisa berkumpul kembali di surganya Allah kelak. Amin. Wabillahi. Mungkin ini saja, Ustaz. Kita tutup kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.